Allahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ikhwah fillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah
Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah jadikan kita hamba-hamba yang tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keyakinan kita, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua faham bahwa kuncinya ibadah itu adalah ilmu. Kuncinya ibadah itu adalah ilmu. Makanya kita tetap istiqomah menuntut ilmu supaya ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kuncinya ilmu itu harus sabar dan bersungguh-sungguh, ya gitu, sabar dan bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pengen yang instan saja, ya, baru sekali ngaji pengen langsung jadi penceramah. Pengen sekali ngaji pengen langsung jadi imam, ya. Semangat boleh, tapi harus dilandasi dengan ilmunya. Alhamdulillah. Nah, kita masih berada di bulan Syawal, ya. Sedikit kita kupas bagaimana kita memaknai ibadah Ramadan kita, bagaimana kita memaknai Syawal kita. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim kan jelas rangkaian antara Ramadan dengan bulan Syawal itu jelas. Ketika Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lanjutannya apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarsyudun. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, ya, Allah katakan walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan ibadah kita di bulan Ramadan. Baru diperintahkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah itu kita diperintahkan membesarkan, ya, mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Allah ala ma hadakum, sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu sekalian, ya. Wala'alakum tashkurun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kalau kita maknai, ketika Allah perintahkan walitukabbirullah, dan besarkanlah asma Allah, itu kan tidak titik, ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kamu. Intinya adalah orang-orang yang membesarkan asma Allah itu bukan sekedar mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, tapi hidup sesuai dengan petunjuk agama Allah, ya. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang membesarkan asma Allah, yang menyempurnakan bilangan Ramadan kita, lanjut dengan membesarkan asma Allah, harus kita tunjukkan. Dengan cara apa? Hiduplah sesuai dengan petunjuk yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ikuti, ya, ajaran agama kita, taati perintahnya, tinggalkan larangannya. Tuh. Kalau itu udah kita lakukan, termasuk kita orang yang bersyukur kepada Allah. Satu rangkaian lagi. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang hidup sesuai dengan petunjuk agama Allah. Makin jelas lagi. Akibat dari itu apa? Karena Allah dengan tegas berkatakan, la in syakartum la azidannakum. Apa yang bertambah tuh? Semakin bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita hidup sesuai dengan petunjuk Allah, artinya kita semakin bersyukur kepada Allah, artinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kan begitu. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, katakan bahwa aku ini dekat dengan hamba-hambaku.
Bentuk kedekatannya bagaimana? Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan doa jika mereka meminta kepadaku. Ada syaratnya? Ada. Falyastajibu li. Maka laksanakan kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi. Dan melaksanakan kewajiban kepada Allah itu harus dengan landasan keyakinan yang kuat, yang mantap, tidak ada keraguan. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tes, kita ceklah. Sudahkah kita termasuk yang kalau kita berdoa kepada Allah, Allah jawab doa kita? Allah kabulkan doa kita sebagai bagian dari introspeksi kita nih. Ini wabah COVID ini kan bukan setahun 2 tahun nih. Ya, jalan terus. Tapi doa kan gak pernah berhenti ya. Berdoa setiap saat, minta ya Allah, jauhkan dari kami bala, jauhkan dari kami bencana. Tapi itu penyakit gak jauh-jauh. Makin dekat, makin kesini malah makin ngerepotin. Dulu prokesnya nggak seketat sekarang ini kan, makin kesini makin diperketat. Ya. Apa yang salah gitu loh? Doa mah doa jalan terus. Ya. Tapi ternyata yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini belum terlihat. Ya, jawabannya apa? Nah, kita coba koreksi. Karena kalau kita nggak ngoreksi begini, nggak akan ada perbaikan dalam kehidupan kita, ya. Supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasul pernah mengatakan begini, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, berarti demi Allah. Udah sumpah ini. Kalau udah sumpah dengan cara seperti ini menunjukkan kesungguhan. Jangan dianggap main-main. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, dalam genggaman kekuasaan, demi Allah yang maha kuasa. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Seharusnya kamu, pakai la tuh. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. La-nya enggak boleh panjang, pendek, penegasan di sana. Ya. Seharusnya kamu menyuruh manusia melakukan perbuatan ma'ruf dan seharusnya kamu mencegah manusia dari perbuatan munkar. Kira-kira ada pilihan lain enggak ya? Ada pilihan lainnya. Ya, aula yushikanallahu yab'atsu 'alaikum 'adzaban minhu. Ataukah, nah ini pilihannya nih. Ataukah sekiranya engkau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan datangkan kepada kamu azab. Allah akan datangkan kepada kamu musibah. Allah akan datangkan kepada kamu wabah. Tsumma tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat musibah. Ya Allah, hilangkan wabah. Fala yastajibu lakum, maka Allah tidak menjawab doa kamu. Nah, itu kejadian sekarang. Ya. Kita berdoa tapi Allah enggak jawab sampai sekarang doa kita. Jadi sebabnya apa? Kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita asik dengan kebaikan kita sendiri, enggak peduli dengan orang lain berbuat salah. Kita asik dengan kenikmatan kita sendiri, enggak peduli dengan orang lain yang sedang kena musibah. Ini, ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita pentingnya ketika Allah katakan kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat. Sebabnya apa? Yang Allah turunkan kepada manusia sebabnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika engkau menegakkan amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar. Itu yang kedua catatan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Maka berdirilah di belakang para ulama. Jadilah barisan-barisan yang mendukung perjuangan para ulama. Kita udah pahamkan kemarin ya, udah kita bahas ulama itu ada dua macam ya. Ada dua macam ulama, yang satu macam itu jangan diikutin. Jangan ya, udah kita kaji dalam-dalam, udah paham semua. Yang kita ikuti yang mana? Ulama yang dengan istiqamah berjuang, beramar ma'ruf nahi munkar, apapun resikonya siap dihadapi. Ala kita, kalau kita ingin memuliakan para ulama, maka ikutlah pada barisan para ulama. Ya. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Itu kata Nabi begitu, akrimul ulama. Muliakanlah oleh kamu para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang Rasul katakan fa innahum warasatul anbiya, maka sesungguhnya mereka pewaris para nabi, mewarisi tugas kenabian. Ya. Tugas kenabi itu apa ya? Amar ma'ruf nahi munkar, mengemban amanah, menegakkan perkara-perkara yang baik, mencegah dari perkara yang munkar. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Maka siapa yang memuliakan para ulama, maka sesungguhnya mereka telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kalau kita tidak memuliakan ulama, berarti kita menghinakan ulama. Kalau kita membuat ulama dibiarkan terhina, menghinakan ulama, berarti kita membiarkan orang menghina Allah dan Rasulnya. Muliakan ulama berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang ini kan jelas, kelihatan di depan mata kita, perjuangan ini jelas sekarang. Ya. Maka satu komando dari ulama, rapatkan barisan, perbaiki akhlak, supaya apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berjuang sendiri-sendiri. Apalagi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, jangan. Itu jelas di hadapan kita. Ya. Maka cobalah tampil ya sebagai orang-orang yang mencintai ulama, mendukung perjuangan para ulama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk menghidupkan majelis taklim seperti ini, bagian dari kecintaan kita kepada para ulama. Diingatkan kita, disadarkan kita. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semua dengan Ramadan yang kita lalui termasuk orang yang menyempurnakan Ramadan, dan kita buktikan dengan amaliyah kita setelah Ramadan ini bukannya malah berkurang, harusnya bertambah ya. Nah, tapi kebanyakan kan berkurang. Ramadan ada qiyamul lail, habis Ramadan tinggal hilang, ganti dengan tahajudnya, jangan sampai tinggal, kan begitu. Ramadan ada tilawah, tadarus Al-Quran, pasca Ramadan, jangan ditinggalkan, istiqomah ya. Dan cobalah tingkatkan ya amaliyah kita sebagai buah dari Ramadan kita, dan membesarkan asma Allah itu sudah kita fahami tadi, yaitu kita hidup sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ulasan terkait dengan Syawal dan Ramadan yang telah kita lalui ya. Nah, mudah-mudahan hadirin semua tetap istiqamah dalam kajian ta'lim kita, dan karena kita ketemunya juga cuma 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali,
Kita lanjutkan ya kajian dari kitab Mukhtarul Hadisnya ya. Kajian yang lalu kita sudah sampai ke hadis yang ke-29, catatan saya sampai situ. Ya, sekarang masuk hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibul kibra fa innal 'abda la yazalu yatakabbar hatta yaqula Allah ta'ala li malaikatihi uktubu 'abdi hadza fil jabbarin. Rawi Ibnu Adi an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ijtanibul kibra, jauhkanlah oleh kamu sifat sombong. Ya, sifat sombong. Kalau kita lihat ayatnya kan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu jelas ya. Dan ingatlah ketika kami perintahkan, kata Allah kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian atas perintah Allah kepada Adam. Fasajadul malaikah, maka bersujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu termasuk dari golongan bangsa jin. Kenapa nolak? Ya, aba menolak, wastakbar dan merasa besar. Wa kana minal kafirin, maka jadilah termasuk kelompok yang kafir. Jadi ketika diperintahkan ijtanibul kibra, berarti jauhkanlah oleh kamu sifat sombong itu, karena sifat sombong itu adalah pertanda kekufuran, pertanda kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas dalam nas Al-Qur'an. Fa innal 'abda la yazal yatakabbar, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah meninggalkan sifat sombongnya. Kalau udah sombong, hati-hati nih. Kalau udah kena penyakit sombong tuh gak bakal hilang-hilang. Hatta yaqul Allah Ta'ala li malaikati, sampai kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, uktubu 'abdi hadza minal jabbarin, catatlah hambaku ini wahai malaikat, termasuk orang-orang yang durjana, orang yang pendosa. Nah, sifat sombong akan menyebabkan kita selalu tenggelam dalam perbuatan dosa. Tapi kadang-kadang kita berpikir sombong itu pada perkara-perkara yang misalnya sombong tentang harta, ya kan? Sombong tentang tahta, sombong tentang jabatan. Sedikit sekali yang berpikir bahwa ada sombong dalam masalah ilmu, ada yang sombong dalam masalah amal ibadah. Apa tanda-tanda kesombongan dalam masalah ilmu? Merasa sudah tidak perlu belajar lagi. Nah, contohnya gitu. Apa kesombongan dalam masalah amal ibadah? Merasa enggak perlu ditingkatkan lagi. Udah bagus sholat saya mah, udah bagus puasa saya mah, gitu ya. Sombong tuh ya. Hati-hati, selalu ada koreksi. Makanya kalau kita diajarkan sama guru-guru, setiap habis berbuat kebaikan ada istighfar yang mengikuti. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullahaladzim. Takut kalau Anda gitu, sholat kita ada yang salah, yang kurang, yang jadi nggak diterima, dengan istighfar, mohon ampun, mudah-mudahan diterima. Itu kan, ya. Nah, salah satu tanda-tanda orang yang tidak sombong itu gemar beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, paham ya? Ya, jangan sampai kemudian kita karena sifat sombong kita itu larut dalam perbuatan-perbuatan dosa, ya, yang terkadang memang tidak kita sadari. Hadis yang ke-31.
Ij'alu akhira salatikum bil laili witran, rawahul Bukhari. Ya. Jadikanlah oleh kamu akhir dari salat kamu di waktu malam dengan salat witir. Nah, jadi ini dalil tentang salat witir, ya. Salat witir mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 dah, jangan lewat dari 11 dah. Sebab qiyamul lailnya Rasul itu dalam satu malam dikisahkan, diriwayatkan tidak pernah lebih dari 11. Yang dimaksud sholat tahajud plus witir misalnya. Ya. Nah, berapa kali salam? Ya bagusnya kalau 1 rakaat ya 1 kali salam ya. Tapi kalau 3 rakaat dipecah 2-1, mau 3 sekaligus monggo. Tapi kalau 5 rakaat jangan langsung 5 rakaat kan. 2, 1 ya, atau 2, 3, nah gitu ya. Tapi lebih dicontohkan kepada kita dengan hitungan 2, 1 ya, 3 rakaat. Perkara berapa kali sholat witir dalam satu malam sudah paham, cuman 1 kali dalam satu malam, bisa dikerjakan sebelum tidur atau dijadikan penutup dalam sholat tahajud kita setelah tidur gitu ya. Jangan double. Macam Ramadan kemarin habis kita tarawih kita witir, malamnya tahajud ya, nggak pakai witir lagi tahajudnya, cukup witir setelah sholat tarawih, atau habis tarawih kita nggak witir, witirnya nanti digabung saat tahajud. Insya Allah udah paham ya. Nah, hadis yang ke-32, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura, rawahul Bukhari. Jadikanlah oleh kamu min sholatikum dari sholat sunnahmu. Itu yang dimaksud sholat sunnah. Fi buyutikum, di rumahmu. Sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Ya. Wala tattakhiduha, dan jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan, bagaikan kuburan. Rumah yang enggak pernah ditegakkan sholat sunnah di dalamnya, itu rumahnya bagaikan kuburan. Apa sih itu kuburan? Angker bawaannya, ya, nggak ngenakin, nggak nenangin, hawanya panas saja gitu ya, menakutkan. Jadi kalau ingin rumah kita itu seperti surga kan gitu ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka jadikan caranya. Di antaranya ya, tegakkan sholat sunnah itu di rumahmu. Banyak ya. Tadi sholat witir sebelum tidur kerjakan di rumah, gitu kan. Tahajud kerjakan di rumah, sholat hajat kerjakan di rumah, sholat sunnah duha kerjakan di rumah, gitu ya. Jadikan, artinya apa? Nah ini ada tanda-tandanya nih Pak. Kita koreksi sekarang, rumah kita ada nggak kita siapkan satu ruangan khusus untuk sholat? Atau cukup sholat di ruang tamu, geser kursi dan meja? Nah, gitu kan? Nah, ini tanda-tandanya Pak. Maka minimal siapkan satu ruangan di rumah kita untuk sholat. Ya. Dan usahakan kalau bisa menampung anggota keluarga ketika sholatnya berjamaah. Siapkan Pak, khusus. Berkah nanti rumahnya Pak. Jangan ruang tamu diperbesar, diperluas. Tamunya aja jarang datang. Itu hanya untuk menimba meletakkan mebeler, ya, meletakkan kursi-kursi yang begitu besar, memakan tempat. Ada lagi ruangan tengah untuk nonton, misalnya untuk kumpul. Ruang sholat di mana? Digeser kursi dan meja. Ini hati-hati. Siapkan ya Pak ya, siapkan satu ruangan untuk sholat ya di rumah. Supaya apa? Rumah kita betul-betul menjadi surga bagi penghuninya. Ya, keluarga kita nyaman. Dalam arti apa? Selalu ingat kepada Allah. Ya. Hadis yang berikutnya, yang ke-33.
Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah oleh kamu sekalian 7 perkara yang akan membinasakan kamu. Artinya 7 perkara yang merupakan dosa besar, ya, yang akan menghancurkan kamu. Apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Makna syirik itu minimal dalam getaran hati saja jadi syirik. Ketika menduakan Allah, ketika bergeser keyakinan kita dari Allah kepada sesuatu yang lain. Contoh tentang asbab suatu kejadian. Kalau nggak begini pasti nggak begini deh. Nyesal kita seakan-akan begininya karena sebab ini. Kalau sudah terjadi, semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi kita ikhtiarkan. Begitu kejadian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kejadiannya menyenangkan kita, alhamdulillah. Begitu kejadiannya enggak menyenangkan kita, innalillah. Kembalinya kepada Allah. Ya. Wasihra, dan perbuatan sihir. Sihir itu apa? Singkat saja, sihir itu kita bekerja sama dengan bangsa jin untuk mencelakakan seseorang, atau untuk menipu seseorang, atau untuk membodohi seseorang, mendatangkan kemudaratan. Ini enggak Pak, ya, tapi bisa menolong orang menyembuhkan penyakit, tetap silakan buka surat Al-Jin, ya. Dan jika seorang laki-laki dari bangsa manusia bekerja sama mendatangi laki-laki dari bangsa jin, apa kata Allah? Fazaduhum rohaqa, maka bertambahlah bagi mereka kesesatannya, apapun tujuan. Ya, guru saya mengajarkan jangan. Kalau kita bisa kendalikan Pak, jangan. Itu jelas, fazaduhum rohaqa. Sekarang kelihatan manfaat. Ya, hati-hati. Sekarang kelihatan manfaat. Tapi kan kembali suatu kebaikan, kemanfaat itu alat ukurnya apa? Dalam hati kita, gerakan niat kita itu apa? Karena Allah atau karena mereka, kan begitu. Ya. Baca qomat kamit, ayat dipotong-potong, diulang-ulang, jadikan mantra. Ini tersamar kita seakan-akan itu dari Al-Quranul Karim. Hati-hati, ya. Perbuatan sihir itu lebih kepada kerjasama antara manusia dengan bangsa jin, ya. Ya, kalau sulapnya keterampilan tangan itu bukan sihir, ya itu keterampilan tangan, nggak masalah, ya. Hati-hati nih, termasuk hipnotis juga misalnya, itu yang ringan-ringan juga ada, ya. Nah, termasuk dosa besar, ya. Wa qatlan nafsil lati haramallahu illa bil haqqi, dan membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Dalam peperangan menegakkan agama terjadi peristiwa pembunuhan. Nah, itu peperangan itu, pembunuhan itu dibolehkan dalam peperangan. Ketika hanya 2 pilihan, aku atau dia, kan begitu. Kalau ada pilihan lain, aku hidup, dia hiduplah dua-duanya. Gitu kan. Seperti pernah terjadi pada masa Rasul ketika dalam suatu peperangan sahabat mengejar musuh. Setelah terdesak, musuhnya angkat tangan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ngejarnya nggak percaya, bohongan nih, cuman pengen nyelamatin diri, langsung dibunuh. Sampai kepada Rasul, Rasul marah. Apakah engkau tahu isi hatinya? Jadi batasan kita apa? Kita dengar orang bersyahadat, terima keislamannya. Perkara dia sholat nggak sholat, yakin nggak yakin, urusan dia dengan Allah. Tapi lisan kita mendengarkan ucapan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hukumnya dia adalah muslim di hadapan kita, ya. Itu. Jadi perkara membunuh termasuk dosa besar. Wa aklar riba, dan memakan riba ad'afam mudha'afah, ya, yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, berkembang terus. Nah, itu riba, tambahan yang berlapis-lapis. Contohnya gini,
Ya, minjam 100 rupiah. Ada akad, nanti kembalikan tambah 10%, jadi 110 rupiah. Ya, begitu nggak dikembalikan kan nunggak tuh. Bulan berikutnya bukan 120 lagi, tapi 121 rupiah. Kenapa? Karena tambahan berikutnya adalah 10% dari 110.000. Nah gitu ya. Bunganya dibungakan lagi. Nunggak lagi bulan berikutnya. Ya. Bukan 10% dari 100.000 tambahannya, tapi 10% dari 121.000. Ada kebayang tuh. Ya. Bunga dibungakan lagi. Berkembang. Ya. Nah, perkara hukum perbankan nanti dikaji lebih lanjut. Ya, saran saya beralihlah ke bank-bank yang syariah, walaupun mungkin kasat mata kita melihat kayaknya sama aja, gitu ya. Kayaknya sama aja, cuman beda istilah. Tapi minimal ada ikhtiar yang dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Perkara kesempurnaan berproseslah, ya, bertahap. Ya, tinggalkan bank-bank konvensional, beralih ke bank-bank yang syariah. Ya. Yang berikutnya apa? Tadi udah 3 ya. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh yang tidak hak, yang keempat memakan harta riba. Wa akla malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Ya, hati-hati nih yang menjadi pengurus panti asuhan, panti anak yatim, hati-hati. Ya, atau kita ketitipan, ya, misal ya, kita menikahi seorang janda yang punya anaknya kan anak yatim. Harta peninggalan almarhum bapaknya itu bukan hak kita, itu hak si anak yatim. Jangan coba-coba makan dari harta itu, ya. Nah, itu satu contoh. Atau yang gerakan mengumpulkan dana untuk anak yatim, tetapi sekian persen untuknya, harus tegaskan dulu tuh, hati-hati. Ya, mintanya buat anak yatim, tapi sekian persen untuk dia, masalah tuh. Ya. Nah, kalau minta ya sebut untuk yayasan, sebut saja untuk yayasan. Nah, ada operasionalnya di yayasan itu kan. Tapi kalau dana untuk anak yatim, ya jangan dipersentase untuk bagian kita. Ya. Nah, selanjutnya, wa tawalla yaumaz zahfi, dan melarikan diri, ya, dari suatu peperangan. Nah, Islam itu begitu. Hebatnya perjuangan umat Islam itu beda dengan orang di luar Islam. Kalau orang Islam berjuang mencari mati syahid atau hidup mulia, nggak akan lari ke belakang. Ya, bahasanya apa? Ish kariman au mut syahidan, kan begitu. Ish kariman, hidup mulia atau mati syahid, nggak akan kabur ke belakang. Makanya Allah berikan pertolongan. Ya. Nah, jadi jangan ketika ada peperangan antara umat Islam dengan musuh-musuh umat Islam, bukan Islam dengan Islam, ya, bukan Muslim lawan Muslim, nggak boleh. Hanya karena beda negara, beda kepentingan politik suatu negara, sesama negara Islam berperang, jangan. Ya, ini diadu domba nih orang-orang kafir. Ya, jangan. Dan berikutnya apa? Waqad fal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ya. Dan kita menuduh berzina seorang perempuan yang baik-baik karena dia lalai. Hati-hati, nggak boleh sembarang tuduh. Ya.
Nggak boleh sembarang tuduh kepada orang. Oh, ada telah berzina, saya lihat begini. Padahal kejadiannya merupakan, ya katakan saja rekaan saja. Ya, hati-hati. Ya, perkara hukum perbuatan zina pun harus diadili dengan saksi, kan begitu. Ada 4 orang saksi yang bersaksi melihat langsung, mendengar langsung, gitu ya, mengetahui langsung, bukan katanya. Nggak boleh, itu bukan saksi kalau katanya harus langsung. Ya, dalam konteks agama Islam seperti itu. Ya. Nah, riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir, hadis yang ke-34. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rawahu Syaikhaini an Aisyah radhiyallahu anha. Ahabul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah, oleh Allah. Setiap orang berbuat baik Allah suka, tapi yang paling Allah sukai adalah adwamuha wa in qalla. Perbuatan baik yang selalu dilakukan, terjaga, istiqomah, istimroriyah, berkelanjutan. Walaupun cuman sedikit. Nah, ini kata kuncinya, Pak. Jadi nggak perlu pengen banyak-banyak dulu. Jublok 1 miliar bersedekah sekali seumur hidup. Kalah dengan yang sehari cuman 1000 tapi tiap hari dia bersedekah. Allah lebih suka ke situ. Ya. Kalau punya lebih ya lebihkan, lebih suka lagi Allah ya. Yang banyak istiqomah berkelanjutan, ya tentunya lebih suka lagi Allah. Jadi minimalisnya kita itu lakukan kebaikan walaupun cuma sedikit, tetapi kita jaga, kita pelihara. Walaupun cuma 3 bulan sekali misalnya ketemu nih, tapi terus Allah lebih suka daripada tablik akbar 10 tahun sekali misalnya, ya, setahun sekali. Jadi dalam Islam diajarkan tentang ya menjaga perbuatan baik itu, ya kalau kita rutinkan setiap minggu, ya setiap minggu kita lakukan, kita jaga terus ya. Hadis yang ke-34, insyaallah hafal ini ya. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabul a'mal, amal yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Adwamuha, yang dawam, yang terjaga, terpelihara, berkelanjutan, kontinuitas, nah gitu. Wa in qalla, walaupun cuman sedikit ya. Istiqomahlah dalam kebaikan kita walaupun cuman sedikit. Ya, penutup dah. Biar nanti pas yang ke-35 ya, berikutnya hadis yang ke-36. Ahabul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah, rawahul Baihaqi an Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, antamuta, engkau mati, walisanuka ratbun min dzikrillah, dan lisanmu basah ya dari mengingat Allah. Itu berarti amal terakhir ya. Amal terakhir yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah ketika di akhir hayat kita ingat kepada Allah ya. Itu kan pasti datangnya. Jangan lagi asik main badminton, krepek langsung jatuh gitu ya. Ada tuh di YouTube ya, lagi bikin TikTok tek mati beneran jatuh. Ada itu tanda-tanda ya. Kita kepengennya di akhir hayat kita ini betul-betul lisan kita nih basah, terikat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal keluar kalimat Allah, Allah, Allah gitu. Tapi itu bukan direncanakan, tapi dilaksanakan. Nah, saya niatnya nanti kalau saya meninggal gitu, saya akan ucapkan kalimat Allah. Itu kan rencana. Jangan, laksanakan dari sekarang. Perbanyak zikir Allah, 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 subhanallah. Dan kita nanti ketemu lagi hadis itu tuh ya, ahabul kalam ilallah ya. Ucapan yang Allah suka itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dari manapun kau mulai terserah, silakan, enggak masalah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau dibalik subhanallah Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah, enggak masalah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang lisan kita terjaga dengan zikir kepada Allah. Maka perbanyaklah kita berzikir, sering-sering kita berzikir ya. Apalagi yang usianya udah di atas 40 tahun, rambu-rambunya ya. Saya tuh bentar lagi kalau hitungan umur ya. Bentar lagi, cuman kita kan nggak tahu, cuman kadang-kadang manusia kan banyak tertipu ya dengan perjalanan waktu, seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi gitu. Jangan kepengen Pak, jangan kepengen hidup 1000 tahun, nggak enak ya Pak ya, nggak enak. Yang normal-normal saja ya. Kalau kita lihat sunnah Rasul ya, Rasul 63 tahun, kita sekarang baru 53, 10 tahun lagi ya udah hitung begitu aja, jangan sampai berkurang, tingkatkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Masih ada waktu sebentar untuk tanya jawab. Jika ada yang mau disampaikan dipersilahkan. Ya, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Kajian sekarang saat ini berkaitan dengan tadi saya ingin cerita. Ceritanya begini, pada saat kerajaan Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya Tuhan, tiba-tiba kedatangan jin bertamu, diketok-ketok, pintunya kaget. Kata Fir'aun, kenapa kamu datang nggak kasih tahu saya? Kok Tuhan dikasih tahu? Masa Tuhan orang datang aja nggak tahu? Atau saya datang aja nggak tahu? Kata dia. Ada apa? Jin menyampaikan ke Fir'aun, di dunia ini ada yang lebih jahat daripada saya. Yaitu apa? Ada orang-orang yang sombong, sirik, dan lain-lain seterusnya. Itu ceritanya seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, banyak yang mengatakan bahwa kesombongan, keangkuhan, dan sejenisnya itu memang sudah karakter orang-orang yang dari sononya. Jadi Allah lah diciptakan memang seperti itu. Tapi ada juga yang sebagian mengatakan bahwa karakter seperti itu memang akibat dari kehidupan di dunia bergaul dengan sama. Ini yang jadi persoalan itu, apakah seperti itu? Ini karakter. Sombongan itu dari Allah, dari ciptaan seperti itu atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan literatur yang kita baca, terutama tentang kisah-kisah ya Pak ya. Harus hati-hati, ada kisah-kisah yang bernuansakan Israiliyat istilahnya. Israiliyat. Jadi harus betul-betul kita cermatin Israiliyat atau bukan. Karena konotasi dari cerita tadi itu menggambarkan seolah-olah ada yang lebih sombong daripada bangsa jin gitu. Padahal kembali kepada teks ayat, itulah rajanya sombong itu mereka. Ya. Kita perhatikan ayat tadi. Perhatikan ayat tadi, kita lanjutkan saja lah biar tuntas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya percepat dikit ya. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Fazallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwan lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi huwa at-tawwabur rahim qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kita ringkaskan. Ketika iblis dan malaikat diperintahkan untuk sujud oleh Allah kepada Adam, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis karena sombong dan takabur. Maka kemudian iblis menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah. Ponisnya begitu.
Jadi azalinya itu, asalnya itu ya memang biangnya itu sombongan itu iblis, bukan manusia. Manusia nggak ada fitrahnya sombong, tapi digoda. Nggak ada fitrahnya manusia itu sombong, tapi digoda. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka kemudian iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga karena berhasil membujuknya, menggodanya, merayunya. Ya, maka keluarlah Adam dan Hawa dari surga. Ya. Fatalaqqa Adam. Nah, kan ada proses lagi. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Begitu Adam menyadari kesalahannya karena terbujuk oleh iblis untuk sombong dan takabur, untuk melanggar Allah, ya. Fatalaqqa Adam, maka Adam bertemu dengan kalimat pertobatan, menemukan kesadarannya. Kan gitu ya. Birrabbi kalimatin fataba alaihi, maka bertobatlah dia dengan kalimat itu. Ya, bertobatlah Adam kepada Allah. Ya, fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Qul nahbitu minha jami'a. Ya, maka dikatakan turunlah kamu semua, kamu berdua manusia, tempatmu ke dunia. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Ada proses tuh. Maka ketika nanti datang dariku petunjuk, ikuti petunjuk itu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia akan hidup tanpa rasa takut, tanpa kesedihan, hidup dengan selamat. Gitu ya. Jadi tidak ada fitrahnya manusia itu sombong, tidak. Bahkan fitrahnya manusia ketika diciptakan, ditiupkan ruh, pertanyaan pertama yang dijawab apa? Alastu birabbikum? Dalam rahim tuh. Ya. Allah bertanya kepada ruh dalam rahim itu, alastu birabbikum? Bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Maka ruh mengatakan, ya, kami menyaksikan engkau ya Allah Tuhan kami. Udah fitrahnya Islam. Jadi sombong takabur bukan fitrah manusia, tapi bujuk rayu syaitan. Bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia. Syaitan itu ya jauh dari kebaikan. Syaitan itu syaitan, jauh dari kebaikan. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia yang membujuk manusia untuk sombong dan takabur, bukan fitrah. Fitrahnya manusia itu muslim. Fitrahnya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Baru proses kemudian yang menjadikan dia sombong, takabur, Yahudi, Nasrani, Majusi. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Maka kemudian kedua orang tuanya yang mendidiknya menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, baik atau sombong, proses. Jadi sombong bukan fitrah manusia. Potensinya ada, potensi ada, tapi bukan fitrah. Jadi manusia itu punya potensi baik, punya potensi buruk. Kalau setan potensinya jelek semua. Malaikat potensinya baik semua. Manusia potensinya ada potensi baik, ada potensi buruk. Tinggal mana yang berkembang sesuai dengan tarbiyahnya, sesuai dengan pendidikannya, prosesnya. Nah, kita alhamdulillah ya ditarbiyah dengan tarbiyah yang baik. Insyaallah paham Pak ya. Jadi yang paling sombong ya mereka, bukan manusia. Ya, mereka yang mengajarkan kita, membisikkan, menggoda manusia untuk berbuat sombong, bangsa jin. Ya, minal jinnati wan nas, syaitan. Ya, lanjut. Fir'aun pun kan ada, itu Ramses, sebetulnya kan Ramses 1, 2, 3, 4 yang pada zaman Nabi Musa. Ramses berapa itu? Ya, Ramses yang keempat kalau nggak salah. Ya, Fir'aun. Itu raja-raja Mesir itu Ramses, disebut dengan Fir'aun, Farao, ya. Jadi Fir'aun itu bukan satu, banyak raja-raja Mesir disebut dengan Fir'aun. Ramses yang keberapa? Fir'aun yang zaman Nabi Musa itu yang buka sejarah lagi. Monggo silakan lanjut, masih ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul.
Ya. Kita saya yang kecil aja tuh masa di keluarga aja gitu. Betul. Jadi ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri dulu. Kita, keluarga kita, tetangga kita, begitu prosesnya. Jadi ciptakan dari seperti itu, Pak. Jadi jangan pernah berpikir gunung itu besar, bukan. Gunung itu kumpulan kerikil yang kecil. Gitu ya. Gunung besar banget, bukan. Itu kumpulan kerikil yang kecil-kecil. Ya, banyak jadi besar kelihatannya. Jadi kalau kita mulai dari diri kita sendiri berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, tetangga, lingkungan, ciptakan. Nah, ini sistematiknya seperti itu, sistematis ya, nanti akan berhasil. Jangan langsung dari besar, enggak. Ya. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan di luar batas kemampuan manusia, tetapi jangan berarti kita diam saja. Ya, ukuran kita punya ukuran, lakukan sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Itu namanya manis tata'tum. Siapa yang sanggup harus maksimal kesanggupannya. Gitu ya. Harus maksimal kesanggupannya. Bukan semau saya, tapi semampunya saya. Beda kan? Semau saya dengan semampunya saya beda kualitasnya, ya, beda kuantitasnya. Itu Pak ya. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, amar ma'ruf nahi munkar kita tegakkan. Ada lagi? Silakan Pak. Berkaitan dengan riba tadi. Jadi pertama kiat apa yang harus kita lakukan sebagai muslim yang baik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini di luar konteks ini. Biasanya kita menjelang kurban itu ya kita sulit untuk melakukan ya mengorbankan sedikit harta kita untuk membeli sapi itu, walaupun dalam apakah kambing sendirian, sapi itu 2 orang dan sebagainya. Dan kiat ini yang rasanya sangat penting juga untuk kita perkuat. Bagaimana cara menumbuhkannya? Itu yang kedua. Satu pertanyaan terakhir, saya tanya anak saya, iblis itu kan yang paling tengok dalam kehidupan. Jadi kapan dia itu mati? Dan bagaimana katanya kehidupannya? Karena dia diberi waktu sampai menjelang dunia kiamat. Kalau saya nggak tahu juga. Ya. Kita singkat saja ya. Yang pertama tadi poinnya apa Pak? Pertanyaan pertama? Ya, kiat untuk menghindari riba. Ya. Hindari bank kalau bisa. Kalau terpaksa pilih bank yang syariah. Nah, gitu ya. Hindari bank kalau bisa. Nabung ya di rumah celengan. Jangan takut hilang dicuri orang, gitu ya. Yang penting kita jaga baik-baik misalnya. Yang ngerti makna menabung, tentunya celengannya bukan kotak. Tapi celengannya apa? Sedekah. Nah, tabungan kita itu sedekahkan ke orang. Ya. Saatnya kita perlu Allah akan berikan. Nah, kita kan nitip celengan masuk kotak. Nah, manfaatnya nggak ada. Nanti kalau udah banyak kita buka, coba titip ke orang sedekah. Maaf nih celengan saya ke fakir miskin. Celengan saya. Itu celengan kita yang paling bermanfaat itu, Pak. Ya. Tuh, satu. Yang kedua, ya jadi hindari bank kalau bisa, kalau terpaksa pilih bank syariah. Nggak ada juga darurat lah, tapi jangan asik dengan bank konvensional gitu. Jangan malah nanam deposito gitu ya. Itu udah asik dengan konvensional tuh, hati-hati. Ya. Jadi hukum apa? Kedaruratan saja ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, hukum darurat menyebabkan sesuatu boleh dilakukan, tapi sebatas ma ubiha lil darurati yuqaddaru biqadariha, sekedarnya saja, jangan berlebihan. Satu. Yang kedua tentang berkurban, niatkan setiap kita selesai berkurban, niatkan tahun depan saya akan berkurban lagi.
Gitu. Belum niat Pak, ya sekarang tanamkan niat. 2 bulan ke depan saya akan berkurban lagi. Nah, makna niat itu menjadi niat kalau ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar bukan niat namanya, angan-angan saja. Ya. Kalau niat itu ada ikhtiar, niat besok saya mau berkurban. Dari sekarang mulailah sehari 100.000 misalnya, nyisihkan. Besok kan 40 hari kemudian nih 4 juta, cukup dah tuh. Jadi ada ikhtiarnya Pak. Ya. Ketika nggak ada ikhtiar minimalkan 100, tiba-tiba ada punya 1 juta, langsung sisihkan 1 juta untuk berkurban. Dan nanti kalau sudah niat berkurban, dimulai dari tanggal 1 kan udah betul-betul seperti orang berkurban, dilarang mencukur rambut, dilarang motong kuku, ya Pak ya. Yang udah punya niat kurban, nanti begitu 1 Zulhijjah, 10 hari sebelum hari kurban, jangan motong rambut, jangan motong kuku seperti orang yang sedang haji, ya nunggu tahalulnya nanti saat kurban, tahalul dah tuh. Ya, boleh cukur, boleh potong kuku. Nah, itu kajian fikihnya seperti itu. Jadi niatkan, kemudian disebut niat kalau ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar bukan niat, mimpi saja itu. Ya. Nah, itu. Yang ketiga terkait dengan masalah iblis. Iblis itulah yang dikatakan aba wastakbar, dari bangsa jin, kana minal jin. Adapun anak cucunya mati. Yang ada usia 100 tahun, 200 tahun mati ya mati. Jin secara umum. Tapi yang tidak mati yang mana? Ya raja jin, ifrit itulah, iblis itulah yang berdialog dengan Allah ketika ada perintah untuk sujud itulah. Itu kan enggak semua jin, hanya rajanya saja. Ya. Nah, disebut dengan jin ifrit. Itu enggak akan mati sampai nanti hari kiamat. Karena perjanjiannya dengan Allah seperti itu. Adapun anak keturunannya mati biasa. Ya. Mati biasa. Tuh kalau yang praktisi ruqyah suka berdialog begitu tuh. Ya. Saya pernah meruqyah orang itu, kemudian jinnya yang ada dalam tubuh itu mengatakan, saya mau balas dendam sama Ustadz. Kenapa? Saya bilang, Ustadz sudah membunuh istri saya, membunuh anak saya. Kapan? Saya bilang, ya kita nggak tahu. Waktu Ustadz meruqyah orang ini, itu istri saya, itu anak saya. Mati Pak, katanya. Ya, mau dendam gitu ya. Ada satu contoh. Jadi mereka mati Pak, sama ya, kecuali yang rajanya itu saja ya, si iblisnya itu yang rajanya itu saja ya. Jadi kan makhluk itu malaikat, kemudian jin dan manusia. Lah iblis siapa? Minal jin, dari kalangan jin. Berarti ada jin yang mukmin? Ada. Buka surat Al-Jin. Ada jin yang mukmin, ada jin yang beriman. Ya, ada ya. Nah, jin yang kafir iblis. Manusia yang kafir setan. Setan minal jin nati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Gitu Pak ya. Ya. Mati Pak mereka juga Pak, enggak usah takut makanya ya. Wallahu a'lam. Masih ada yang lain? Cukup? Wah, jam 6 lewat 10. Ya, lewat 15. Cukup ya Pak ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlisnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.